Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai praktikum tentang pengamatan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda semua sudah mempelajari tentang teori-teori mengenai struktur dan macam-macam organel sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada Ananda, apakah Ananda tahu apa itu sel? Ya, benar. Sel merupakan satuan unit terkecil dari makhluk hidup yang secara struktural dan fungsional tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil. Nah, sel ini di dalamnya terdapat berbagai macam organel. Nah, organel ini dia memiliki fungsinya masing-masing dalam menjalankan fungsi kehidupan. Apakah sel pada setiap makhluk hidup itu sama? Nah, tentu jawabannya tidak, karena ada beberapa perbedaan seperti yang dapat kita lihat, yaitu ada perbedaan antara sel hewan maupun dengan sel tumbuhan. Nah, apa sih yang membedakan kedua sel ini? Untuk menjawab rasa penasaran Anda, mari kita lakukan praktikum tentang pengamatan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Pada praktikum kali ini yaitu bertujuan untuk pertama mengamati struktur sel hewan dan sel tumbuhan, yang kedua mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, yang ketiga yaitu untuk membuat hasil laporan berdasarkan hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu adalah mikroskop, pisau atau cutter, tusuk gigi, pipet tetes, gelas objek, kaca penutup atau cover glass, dan gelas kimia. Bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu ada metilen blue, umbi bawang merah, cotton bud, tisu, dan air. Oke, apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akan melakukan pengamatan tentang sel tumbuhan, yaitu menggunakan umbi bawang merah. Untuk langkah kerjanya, silahkan Anda simak ya baik-baik. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat sayatan epidermis bawang merah dengan menarik perlahan-lahan menggunakan cutter. Kemudian sayatan tersebut letakkan di atas kaca objek dan beri setetes air. Kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah tutup dengan menggunakan cover glass dan selanjutnya amati objek menggunakan mikroskop. Jika objek yang diamati kurang jelas, maka kita dapat mengatur fokus lensa pada mikroskop dan juga kita dapat melakukan pengaturan pembesaran lensa mulai dari pembesaran dari terkecil hingga pembesaran lensa sampai yang terbesar. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengamatan tentang sel hewan. Dengan pengamatan sel hewan ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, simak baik-baik ya langkah berikut. Pertama, keruklah bagian rongga pipi bagian dalam menggunakan tusuk gigi. Kemudian, ambillah kaca objek dan tetesi dengan air. Lalu, hasil kerukan tadi letakkan di atas kaca objek yang telah diberi air dan diaduk menggunakan tusuk gigi. Tutup dengan menggunakan cover glass, lalu amati menggunakan mikroskop. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengatur fokus dan pembesaran lensa pada mikroskop sehingga objek yang kita amati dapat terlihat dengan jelas. Namun, jika objek masih terlihat kurang jelas, silahkan Ananda tetesi metilen blue pada bagian tepi cover glass. Oke, untuk hasil pengamatannya, pada sel tumbuhan yang telah kita amati, terlihat bagian-bagian seperti dinding sel, nukleus atau inti sel, dan cairan sitoplasma. Sedangkan pada sel hewan yang telah kita amati, terlihat bagian-bagian seperti membran plasma atau membran sel, cairan sitoplasma, dan inti sel. Di mana sih letak perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan pada praktikum yang telah kita lakukan? Ya, benar. Perbedaan terlihat pada struktur yang dimiliki.
Sel hewan dia tidak memiliki dinding sel seperti pada sel tumbuhan. Dinding sel berfungsi untuk melindungi organel-organel yang ada di dalam sel, menjaga bentuk sel, serta menjaga keseimbangan cairan di dalam sel. Lalu, apakah sel hewan tidak ada yang melindungi organelnya? Tentu saja ada. Pada sel hewan, peran dinding sel digantikan oleh membran plasma. Membran plasma pada sel hewan berfungsi untuk melindungi sel, membran sel, serta memiliki lapisan yang elastis dibandingkan dengan sel tumbuhan. Sehingga sel hewan ini dia memiliki bentuk yang bervariasi dan bersifat lebih elastis dibandingkan dengan sel tumbuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pengamatan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bedakan antara gelembung udara dengan sel yang diamati, seperti yang terlihat pada gambar. Oke, Ananda, harus berhati-hati ya, jangan sampai salah dalam menentukan hasil pengamatan yang dilihat. Ananda semuanya, sampai di sini dulu pertemuan praktikum kita pada kali ini. Untuk tugas, silahkan Ananda buat laporan hasil praktikum yang telah kita lakukan dengan mengikuti perintah yang ada dalam e-modul pada kegiatan pembelajaran 3. Selamat bekerja dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.